Dengan Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer, dan juga Martin Lucas Simanjuntak, salah seorang anggota kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Joshua, berkaitan dengan hari ini sidang lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan 12 orang saksi yang diperiksa untuk Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bung Martin, kalau Anda mendengarkan apa yang disampaikan Bung Roni tadi, ada kronologis, ada kebiasaan-kebiasaan yang sedemikian rupa mungkin nanti menjadi strategi dari kuasa hukum Eliezer begitu. Apalagi yang Anda harapkan berkaitan dengan harapan kita semua sebetulnya, tidak hanya keluarga almarhum Joshua, melihat kronologis penting dari terjadinya peristiwa eskalasi dari nol sampai kemudian terjadi penghilangan nyawa dari almarhum Joshua. Bung Martin. Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi kan kalau kita berpatokan dengan 185 ayat 1 KUHP ya, keterangan saksi yang menjadi alat bukti adalah yang disampaikan di depan persidangan. Jadi yang bisa kami himbau kepada kawan-kawan yang menjadi saksi, yang keterangannya sudah baik dan juga kredibel ya, ataupun dapat dipertanggungjawabkan, kami minta nanti di depan persidangan agar kalian konsisten. Khususnya terhadap ya para saksi yang juga masih anggota kepolisian. Kalian itu adalah masa depan bangsa. Jangan kalian rusak masa depan kalian hanya untuk membela orang yang mungkin saja tidak akan membela kalian jika kalian terkena masalah. Ya. Lalu mengenai para penerima upah ya ataupun pekerja yang akan memberikan keterangan, kalian juga dapat dijerat pidana kalau kalian berbuat ataupun melakukan ataupun membuat kesaksian yang tidak sebenarnya. Oleh karena itu khususnya ya kepada orang-orang yang memberikan kesaksian nanti, saya ingat pada saat di awal ya, ada yang mengatakan bahwa membuat semacam kayak public opini yang sesat dengan mengatakan bahwa katanya almarhum ini suka menggunakan parfumnya ibu, pernah mengacukan pistol kepada foto Ferdy Sambo. Nah, hal-hal seperti ini saya duga nih ada yang mengajarkan ini, Mas Bayu. Karena sekarang nggak pernah lagi nih dilontarkan. Nah, yang terakhir justru dilontarkan nih oleh seorang yang bernama Damianus atau Damson ini. Ya, saya nonton itu di FIFA atau di TikTok, dia mengatakan bahwa katanya almarhum ini suka dugem gitu ya. Nah, gimana sih logikanya? Gimana seorang ajudan bisa melakukan dugem gitu loh? Orang harus sudah standby, butuh waktu berjam-jam untuk melakukan yang namanya minum-minum itu, dan efek minum itu bangun pasti kesiangan. Kira-kira masuk akal nggak itu? Ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, seandainya pun itu memang benar terjadi, apakah itu hal yang negatif? Ya, ini kan masalah norma agama. Di dalam kepercayaan yang dianut oleh almarhum, yang namanya minum itu tidak dilarang, ya. Kecuali agamanya berbeda, ya mungkin dilarang. Ini kita berbicara kemungkinan, misalkan memang itu terjadi. Nah, oleh karena itu stoplah narasi-narasi hoaks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti ini akan menjebak Anda juga kalau Anda ya menggunakan hal-hal yang sifatnya negatif hanya untuk menguntungkan orang yang mungkin saja diduga membayar Anda gitu. Terima kasih. Ya, oke. Di mana kita bisa berharap, Bung Martin, para saksi ini kali ini di dalam persidangan bisa sebenar-benarnya menyampaikan fakta. Nanti diingatkan oleh majelis hakim bahwa mereka sudah diangkat sumpah dan lain-lain dalam ritual persidangan lah di negara kita, Bung Martin. Yang pertama di cross check antara kesaksian-kesaksian yang lain, ya, karena saksi kan banyak. Seperti contoh nanti misalkan Susi bilang bahwa mereka tidak melihat Ferdy Sambo ya di lantai 3 untuk melakukan perencanaan. Misalkan ya nih, kita ambil contoh. Namun saksi-saksi yang lain melihat, ya. Nanti tentunya majelis hakim akan menyocokkan mana yang bisa lebih dipercaya ini. Lalu ada yang namanya silogisme ya. Apa yang disebut dengan silogisme adalah apa masuk akal keterangan itu. Apakah secara logika bisa ditarik kesimpulan. Nah kalau keterangan-keterangan yang tidak bisa ditarik kesimpulan karena didukung dengan premis-premis yang tidak kuat, saya pikir nggak bisa dipertimbangkan. Ya, itulah yang mungkin nanti akan kita lihat terjadi pada hari ini. Bung Roni, Anda ingin harapkan terjadi dalam pemeriksaan para saksi, ada 12 orang saksi, semuanya bisa kita bilang
saya sebagai orang luar publik begitu melihat, oh ini sih semua orangnya FS dan Ibu PC begitu. Mereka bekerja selama ini, setia selama ini pada FS dan PC. Apa yang Anda harapkan secara moral bisa terjadi? Tentu harus ada, apakah misalnya begini, bisakah Anda memohon para saksi ini diperiksa secara terpisah, tidak berkumpul menjadi satu, misalnya seperti itu. Nah, hal semacam apa yang Anda harapkan bisa atau Anda akan mohon di dalam persidangan hari ini, Bung Roni? Iya Mas Bayu, kami akan bermohon kepada majelis hakim agar saksi ini tidak diperiksa sekaligus ya. Walaupun waktunya akan memakan waktu yang panjang, mungkin sampai malam, tetapi kami akan bermohon kepada Kenapa, majelis Bung Roni? hakim. Sama seperti saya? Karena Anda iya, berpikir. karena ya seperti Mas Bayu sampaikan, saya sepakat ya, dan itu juga menjadi kecemasan kita ya. Apabila saksi ini mereka diperiksa secara bersamaan, tentunya mereka akan saling mendukung keterangannya ya. Mereka akan berkata sama, nah mereka akan seirama itu semuanya. Jadi kami harapkan bahwa majelis hakim melihat bahwa ini merupakan saksi-saksi yang penting juga, sehingga jangan mereka diperiksa secara bersamaan. Karena kalau ada keterangan satu sama yang lainnya berbeda, itu kan kita akan kejar di situ kan. Dan hakim akan melihat kan bahwa keterangan dari saksi ini berbelit-belit, diragukan. Hakim akan menilai seperti itu. Tapi kalau mereka diperiksa secara bersamaan ya pasti mereka akan bicara sama karena mereka sudah di briefing kan. Dugaan kami kan mereka sudah di briefing, kemudian sudah harus menyampaikan seperti ini ya. Nah itu yang kami harapkan bahwa pastinya jaksa penuntut umum dan majelis hakim akan melihat ini. Tapi dalam peristiwa ini Mas Bayu, kami keterangan klien kami ini kan yang menjadi JC ya. Ingat bahwa di perkara ini satu-satunya yang dikabulin sebagai justice collaborator itu cuma Richard Eliezer, tidak ada yang lain. Jadi keterangan yang lainnya ini patut diragukan karena cuma Richard saja yang diterima loh oleh LPSK ya. Yang pertama, yang kedua, semua sudah disampaikan secara utuh, kemudian kita akan menggali mengenai posisi klien kami, Baradae ini, terkait dengan mens rea. Nah, kalau bicara soal mens rea ini kan kejadian dari Magelang sampai di Saguling, sampai di Duren 3, ada saksi yang bernama Susi. Nah, Susi waktu di Magelang itu sempat ditanyakan, ada apa sama klien saya ya? Itu Susi cuma hanya menangis saja, dia tidak menjawab apa-apa. Tetapi di dalam BAP itu kan seolah-olah dia mengetahui bahwa ada yang disampaikan, ada dugaan-dugaan. Tetapi saksi ini juga tidak melihat secara langsung ya, terkait dengan di Magelang ya. Kemudian di rumah Duren 3, rumah Saguling juga pun kita akan kejar kesaksiannya Susi. Kalau bicara soal isolasi ya, kenapa Susi tidak ikut? Nah kalau bicara isolasi, harusnya kan waktu itu Kuatmaruf dan Ricky Rizal itu kembali ke Magelang. Tetapi kok mereka ikut ke Duren 3? Nah hal-hal seperti ini yang buat kami masih ganjel, masih belum nyambung. Nah nantilah di persidangan ini akan diuji kan. Pastinya mereka akan ditanyakan sama majelis hakim kalau saya lihatin. Karena kalau seandainya mereka berubah-berubah kemudian nggak konsisten terus ceritanya ini nggak nyambung, ini hakim akan melihat wah ini main-main ini saksinya ini nggak benar ini. Nah sebenarnya ini fakta yang kami temukan di dalam berita acara pemeriksaan ya. Jadi mereka ini masih ada cerita yang putus Mas Bayu. Tetapi kalau dari penyidikan dari tim sus ini sudah menjadi satu rangkaian karena ada bukti petunjuk juga. Tetapi kalau dari BAP dari saksi-saksi ini mereka mengelak semuanya ya. Itulah yang buat nggak nyambung Mas Bayu. Iya. Tetapi perlu diingat bahwa dalam kasus ini memang alat bukti yang dihadirkan itu adalah alat bukti yang diduga sudah dirusak. Makanya ada perkara obstruction of justice, perkara OJ. Nah disitulah nanti saya baru mengerti bahwa kenapa perkara ini disamakan karena 340 di belakangnya itu ada OJ-nya. Ini kan kepentingan saya adalah
barang bukti itu semua mau ditujukan kepada Richard Eliezer. Ini kan sangat buat saya tidak fair gitu loh. Jadi mereka sudah membuat plan A dan plan B. Nah, ini saya pengen sampaikan bahwa alat buktinya itu coba ditujukan kepada Richard Eliezer. Ada beberapa fakta nanti saya sampaikan ya. Yang klien saya sudah mulai terbuka, dia menceritakan kan, Bang begini. Karena kita dapatkan kan, kok ini contohnya selongsong peluru. Oh begini, coba ingat-ingat lagi Cat. Nah itu disampaikan mulai. Richard, saya bilang Cat ingat-ingat lagi ya Cat ya. Jadi ada hal-hal yang ganjel, yang aneh buat kamu dalam proses di TKP atau selama proses pemeriksaan di Propam itu kamu sampaikan. Jadi dia sampaikan. Nah ini beberapa fakta ini nanti kita akan sampaikan secara terbuka di persidangan. Ya. Supaya majelis hakim mengetahui ya apa yang terjadi ya, fakta sebenarnya. Baik. Seperti itu Mas Bayu. Ya, terbayang Bung Roni dan juga Bung Martin, kita nanti akan menyambung lagi di kesempatan ke depan menjelang sidang lagi, nanti berjalan menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi juga kita lihat Richard Eliezer dari Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri sudah berangkat ke PN Jakarta Selatan. Mungkin sebentar lagi Bang Roni akan harus menyusul ke sana. Jadi saya pamitkan Anda di sini. Kemudian Bung Martin, kita pamit sebentar. Mungkin nanti akan bergabung lagi di Breaking News Kompas TV. Saya terima kasih untuk perbincangan kita menjelang sidang. Terima kasih.